soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Ustazah Linda pada pembelajaran kali ini. Ananda soleh dan soleha sudah siap? Jika sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun datar beraturan dan bangun datar tidak beraturan serta sifat-sifatnya. Berdasarkan panjang sisinya, bangun datar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bangun datar beraturan dan bangun datar tidak beraturan. Bangun datar beraturan memiliki ciri-ciri yang pertama, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya sama besar. Berikut adalah contoh-contoh bangun datar beraturan. Yang pertama, segitiga sama sisi. Yang kedua, persegi. Yang ketiga, pentagon. Yang keempat, heksagon. Yang kelima, heptagon. Yang keenam, oktagon. Dan yang ketujuh, dekagon. Kenapa ya bangun-bangun ini tergolong ke dalam bangun datar beraturan? Ananda soleh-soleha ada yang tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan bangun datar beraturan karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Yang kedua, persegi. Persegi merupakan bangun datar beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Selanjutnya yaitu pentagon atau segi lima beraturan. Segi lima beraturan merupakan bangun datar beraturan karena kelima sisinya sama panjang dan kelima sudutnya sama besar. Heksagon. Segi enam beraturan merupakan bangun datar beraturan karena keenam sisinya sama panjang dan keenam sudutnya sama besar. Selanjutnya yaitu heptagon. Segi tujuh beraturan. Segi tujuh beraturan merupakan bangun datar beraturan karena ketujuh sisinya sama panjang dan ketujuh sudutnya sama besar. Oktagon. Segi delapan beraturan. Dikatakan bangun datar beraturan karena kedelapan sisinya sama panjang dan kedelapan sudutnya sama besar. Soleh-soleha, kalian ingat-ingat kembali ya dan hafalkan bangun datar beraturan yang tadi ya agar lebih paham. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi, persegi atau segi empat beraturan, pentagon segi lima beraturan, heksagon segi enam beraturan, heptagon segi tujuh beraturan, oktagon segi delapan beraturan, dekagon segi 10 beraturan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu bangun datar tidak beraturan. Bangun datar tidak beraturan adalah bangun datar yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Intinya,
Jika ada bangun datar yang memiliki salah satu ciri saja dari kedua ciri tersebut, maka bangun datar tersebut termasuk bangun datar tidak beraturan. Bagaimana soleh-soleha? Agar lebih jelasnya, kita masuk ke sifat-sifat bangun datar. Yuk kita simak bersama. Sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, segitiga. Tentu soleh-soleha telah mengenal bangun datar segitiga ya. Suatu bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah ruas garis yang berpotongan sehingga membentuk sudut yang dinamakan segitiga. Jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Jika ditinjau dari sisi dan besar sudutnya, segitiga dapat dibedakan menjadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, segitiga sama sisi. Pada gambar tersebut adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki sifat yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar. Segitiga sama sisi ini merupakan bangun datar beraturan. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi atau 2 sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 2 sudut yang sama besar. Segitiga sama kaki merupakan bangun datar tak beraturan. Selanjutnya yaitu segitiga siku-siku. Gambar tersebut adalah segitiga siku-siku. Gambar yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku memiliki sifat yang pertama, memiliki sisi datar, sisi tegak, dan sisi miring. Yang kedua, mempunyai 1 buah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi, ciri-ciri segitiga siku-siku mempunyai 1 buah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat ya, soleh-soleha. Selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Sifat-sifat segitiga sembarang yaitu yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya tidak sama besar. Sehingga segitiga sembarang ini termasuk ke dalam bangun datar tidak beraturan. Yang kedua, persegi dan persegi panjang. Persegi adalah suatu bangun datar yang terbentuk dari 4 sisi sama panjang dengan perpotongan antar sisi membentuk sudut 90 derajat. Sifat-sifat persegi yaitu yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Bangun datar persegi merupakan bangun datar beraturan ya, soleh-soleha. Persegi panjang adalah bangun datar yang membentuk dari 4 sisi. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, perpotongan antar sisi membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau persegi panjang ini bukan termasuk segi datar beraturan ya. Selanjutnya yaitu trapesium. Sifat-sifat trapesium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Dan yang ketiga, jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Sekarang, mari kita coba latihan soal untuk mencari sudut dari trapesium ya, soleh-soleha. Berikut contoh soalnya.
Jika diketahui sudut K 70 derajat dan sudut L 55 derajat, tentukan besar sudut N dan sudut M. Kita ingat kembali bahwa jumlah besar sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar adalah 180 derajat, maka dapat kita tuliskan menjadi sudut K ditambah sudut N sama dengan 180 derajat. Sehingga 70 ditambah sudut N sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan menjadi sudut N sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 120 derajat. Bagaimana soleh-soleha? Apakah paham? Selanjutnya yaitu jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Dan yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi dua ruas garis sama panjang. Yang kelima, layang-layang. Sifat layang-layang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi sama panjang. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Yang kedua, mempunyai sepasang sudut sama besar. Sudut DAB sama dengan sudut DCB. Bagaimana soleh-soleha? Apakah sudah paham? Belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai dua pasang sudut yang sama besar. Sudut yang berhadapan besarnya sama ya, soleh-soleha. Yang ketiga, jumlah sudut berdekatan adalah 180 derajat. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ananda Soleh dan Soleha, jangan lupa ya pembelajarannya dibaca kembali dan dipelajari kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.